Anda kembali di gelar perkara, saudara seorang pelaku pembunuhan menyerahkan diri ke polisi usai membunuh korbannya. Pelaku emosi karena korban memiliki hubungan asmara dengan orang lain. Pembunuhan ini terjadi di dalam satu atap pasangan suami istri di Tangerang, Banten. Seperti apa perkaranya? Berikut penelusurannya untuk Anda. Tengah September lalu, warga Ciledug, Banten dikejutkan dengan kasus pembunuhan istri oleh suaminya. Pelaku berinisial GA menghabisi nyawa istrinya lantaran dugaan sang istri dekat dengan pria lain. Sontak terbunuhnya korban yang telah beranak 3 membuat warga sekitar geger. Selama ini warga mengetahui pelaku dan korban selalu harmonis dan tidak pernah terlihat bertengkar. Saudara, rumah inilah yang menjadi saksi bisu tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya karena terbakar api cemburu. Meski saat ini polisi sudah melepaskan garis polisi, namun hingga kini pelaku masih ditahan oleh pihak kepolisian. Untuk mengetahuinya, mari ikuti penelusuran kami. Warga pun mengetahui terbunuhnya korban setelah banyaknya polisi melakukan olah TKP pada pagi saat kejadian. Tapi kalau pada malam itu, hari-hari malam itu tuh terdengar ada berantem gitu? Nggak ada, Pak? Dia pulang jam 10, ada teman duduk di pos, lihat dia baru pulang berdua jam 10 malam. Berarti pada malam itu mereka masih bareng nih, Pak? Nggak berantem, nggak gimana-gimana? Kan masih harmonis lah, boncengan gitu? Iya. Kayak biasa gitu ya? Karena padahal suami si istri ini udah 3 hari kan nggak pulang. Mungkin dijemput di mana, di rumah mertuanya apa di mana, saya kurang tahu juga, pulang malam itu. Tapi kalau dari tetangga sendiri berantem denger gitu nggak ada ya, Pak ya? Baik-baik aja? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang denger. Malah mertuanya sendiri Nggak tahu? tidurnya di atas nggak tahu. Tapi kalau misalkan sama tetangga, hubungan mereka ramah apa gimana gitu, apa tertutup? Biasa. Biasa aja ya, Pak ya? Kalau negor, kalau ketemu tegor gitu. Iya. Jadi tuh tahu-tahu pagi udah heboh aja? Iya. Tahu-tahu polisi ada datang ke sini? Orang saya taunya bahkan mertuanya itu pagi-pagi kemari. Nah, ngapain tuh, Pak? Ngabarin ke saya itu ada orang belakang meninggal. Nggak tahu. Dia nggak tahu bahkan di sini ada kejadian tuh? Nggak tahu bapaknya. Oh. Nah setelah mobil polisi datang, Mobil polisi datang jam berapa tuh, Pak? kira-kira jam 6:30. Orang belakang meninggal, Pak, itu? Orang belakang meninggal itu Subuh kali ya? Tadi malam malamnya. udah ketahuan kan. Oh. Berarti tetangga sekitar dan bahkan bapaknya tahu pas polisi datang aja udah itu? Langsung masuk. Terus saya di sini saya lihat mobil polisi ngapain? Saya kira narkoba, ya kan? Habis ada tulisan narkoba di mobilnya. Iya. Tapi kok si anaknya nangis, buka pintu situ. Nah, ada apa ini? Saya itu nggak tahunya istrinya itu udah bersimbah darah. Sebelumnya pelaku sempat menjemput sang istri yang meninggalkan dirinya untuk tinggal bersama lagi. Lantaran cemburu setelah membaca pesan singkat yang tidak pantas dari seorang pria, pelaku pun gelap mata. Berdasarkan pengakuan pelaku kepada polisi, ia menghabisi nyawa istrinya secara spontan. Sesaat setelah menyadari perbuatannya, pelaku pun menyerahkan diri mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa musababnya? Saya emosi dan spontan melakukan hal itu, Pak. Kamu emosi dan spontan melakukan hal itu? Iya. Hal apa yang kamu lakukan saat itu? Saya menyayatnya dia, Pak. Menyayat Iya. tubuh istrimu itu? Iya. Sebabnya emosi. Emosi. Kenapa kamu terbakar emosi? Karena saya Sebabnya spontan apa? melakukan itu, benar-benar udah cemburu buta, Pak, dengan dia. Sebelum kamu cemburu, apa yang kamu maksud saya, apa kamu alami sehingga kamu bisa emosi? Apa kamu lihat, apa yang kamu temui sebelum kamu emosi tersebut gitu? Saya melihat isi chatan WA-nya, Pak. Chat WA istrimu dengan Laki-laki lain. laki-laki lain. Hah? Iya. Berapa lama istrimu tidak pulang sebelum kejadian ini? Kurang lebih 1 bulan, Kurang Pak. lebih 1 bulan. Kurang lebih atau tepatnya?
berapa lama? 3 mingguan. 3 minggu dia nggak pulang ke rumah. Iya. 3 minggu itu apakah nggak pulang full 3 minggu atau ada pulang pergi? Nggak pulang, Pak. Bener-bener nggak pulang. Nggak pulang, tapi ada kabar nggak kira-kira? Kabar itu juga jarang. Paling saya Jarang. nanya orang tuanya. Kabar itu melalui handphone atau melalui orang atau gimana? Saya WA orang tuanya. WA orang Pak, tuanya. Hampir setiap hari sih saya tanya jam 9 Orang tua malam. apa jawabannya orang tuanya? Kadang dibales, kadang enggak. Sekarang setelah semua kejadian itu, malam itu kamu jemput atau kemana? Saya Sebelum kejadian malam itu? saya jemput dia di rumahnya karena dia yang minta jemput, Jemput Pak. ke? Di rumah orang tuanya di Muncul. Muncul, Serpong. kamu jemput ke sana. Iya. Nah, jemput dia mau pulang. Pulang. Saat kamu jemput itu, kamu rayu dulu atau gimana? Atau kamu ada ancam dia atau gimana? Enggak. Nggak ada ancam. Karena kan saya bilang saya mau nge-Zoom meeting. Tolong bantuin. Oh ya udah ya. Saya bilang bawa si Ganes. Bawa. Si oke. Ganes, ya. Bawa terus pakai motor Bawa motor. sampai Jodi Indah. Iya, ternyata si Ganesnya kan nggak ikut pulang. Saya nyampe sana dia juga baru pulang. Langsung pulang ke CI, Pak. Pulang ke CI. Iya. Iya pakai motor. Naiknya motor. Kamu dalam perjalanan dari mana? Muncul. Serpong, Iya. muncul Serpong sampai ke Jodi Indah. Kamu berantem nggak jalanan? Enggak. Enggak, benar Enggak. nggak ada berantem. Enggak. Biasa-biasa saja. Biasa aja. Biasa aja ya. Biasa. Baru nyampe langsung pulang. Langsung Jadi pulang. jam 12-an sampai Jam rumah. 12 sampai Jodi Indah. Iya. Oke. Nah, jam 12 itu tetap hampir rumah jam 12 nih. Iya. Sampai kamu jam 12 bersama dengan istrimu, kamu ngapain aja? Langsung tidur istirahat, Pak. Nggak ada omongan lagi? Enggak. Nggak ada bicara apa-apa? Nggak ada. Benar. Benar. Hah? Bener, karena dia kan saya ajak ngomong, dia mau istirahat, katanya mau tidur, Hanya kamu istirahat. langsung mau tidur? Iya. Oke, kamu juga tidur? Tidur, Nah, setelah tidur, kamu menusin? jam 4 ya. Jam 4 menusin. Nah, pada saat menusin jam 4 itu, orang tuamu ada bangun apa enggak? Masih tidur. Tidur juga nggak tahu. Iya. Suasana sepi semua. Iya. Karena kan Oke. yang jam 4 itu saya berhubungan badan dulu, Pak. Jam 4 kamu berhubungan dengan istrimu itu, ya kan? Terus iya kamu terbangun terus berhubungan badan dan dia mau. Kamu paksa nggak? Enggak, mau dia. Kamu ancam nggak? dia? Enggak. Tur. Saya mendusin lagi jam 5.15. 5.15 terus. Saya kan bete, saya lihat HP-nya, melihat chatan itu, Lanjut. ya. Lihat chatan itu, terus saya tanya, kok kamu mau begini, kata dia. Kata lu nggak mau nanya-nanya bikin, mendingan gue pulang aja lah, kata dia. Terus. Terus jam 5.45 saya spontan ngambil pisau, langsung saya lakukan hal itu, Pak. Kamu tahu istri meninggal apa enggaknya? Saya pikir masih hidup, Pak, pas saya tinggalin dia. Nggak tahu ya Iya. kondisinya seperti apa Iya. ya. Setelah itu kamu kemana lagi? Kabur atau marga dia atau kemana? Saya sudah melakukan itu, saya cuci tangan, langsung saya menyerahkan diri. Cuci tangan dulu di Cuci rumah. tangan di rumah, Terus keluarin motor, keluarin saya motor. langsung ke sini. langsung ke Polsek Ciledug menyerahkan Polsek diri, Ciledug. diterima oleh petugas gitu ya. Iya, Pak. Terus kenapa kamu langsung melapor ke sini? Gimana, Pak? Maaf. Kenapa kamu bisa langsung lari ke kantor polisi gitu loh? Karena saya kan melakukan itu bener-bener spontan. Jadi kalap. Iya, maksudnya yang saya tanya, kenapa kamu bisa menyerahkan diri? Kamu nggak ada niat kabur atau kemana gitu, menghilangkan apa kamu kabur dari peredaran daerah sini gitu? Karena saya melakukan itu bener-bener nyesel, Pak. Nyesel. Iya. Oh, jadi kamu menyesali perbuatanmu. Iya. Maka dari itu kamu menyerahkan dirimu Iya. ke kantor polisi Iya, gitu. kenapa saya bisa melakukan seperti itu? Oh, Saya gitu. bener-bener nyesel, makanya langsung ke sini. Polisi menyebut pelaku datang dengan pakaian yang masih bersimbah darah. Polisi pun bergegas mendatangi TKP dan menemukan korban sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Polisi pun langsung mengotopsi jenazah korban. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September sekitar pukul 05.45 ya, ketika itu ada anggota saya sedang melaksanakan piket, tiba-tiba datang seorang laki-laki datang ke polsek, terus dengan bajunya berlumuran darah, terus dia memberitahukan bahwa mengatakan, "Pak, saya mau menyerahkan diri karena telah menggorok istri saya." Nah, saat itu anggota saya kaget. Apakah benar pria yang datang itu dengan mengaku telah membunuh istrinya dengan perbuatan yang sebenarnya? Kemudian anggota saya memberitahukan pada saya, kemudian saya memberitahukan pada Pak Kapolsek, akhirnya kita melakukan cek TKP. Nah, pada saat di TKP tersebut kita melihat benar ada salah seorang wanita dengan posisi telentang dan sudah berlumuran darah. Pak, lalu
ketika si sang suami ini menghabisi nyawa istrinya gitu Pak, apakah ada hal-hal yang men-trigger gitu Pak? Apakah diawali dengan pertengkaran, percekcokan antara suami istri ini? Untuk awalnya itu sehingga terjadi pembunuhan, awalnya si suami ini melihat HP milik istrinya, di mana dalam HP tersebut ada percakapan yang tidak pantas yang terlibat antara korban sama salah satu orang tidak dikenal. Gitu. Nah, lalu artinya sempat ada cekcok begitu ya Pak antara si suami dan istri ini? Jadi sempat ada cekcok antara korban sama suaminya sebelum terjadinya itu pembunuhan. Betul. Pak, lalu kan tadi dikatakan bahwa istrinya ini ada pesan dengan orang lain gitu. Nah, lalu apakah polisi akan menjalani pemeriksaan Pak terhadap orang atau saksi yang yang mengirim pesan tidak pantas ini kepada istri? Akan kita panggil. Cuman saat ini kan kita belum mendapatkan alamatnya. Nanti kita akan koordinasi sama pihak-pihak tertentu. Kira-kira nih orangnya beralamat di mana. Nanti akan kita panggil untuk minta keterangannya. Kriminolog Universitas Beli Luhur menilai motif pelaku menghabisi nyawa korban lantaran emosi yang telah lama dipendam. Pelaku tidak dapat membendung emosinya hingga perilaku impulsif menyerang korban. Mbak, ini kan kemarin terkait dengan yang pembunuhan yang kemarin minggu lalu gitu terjadi di Ciledug. Ini seorang suami membunuh istrinya. Karena kan kalau misalkan kita lihat ya Mbak ya, pembunuhan ini kan sering kali terjadi atau dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ini bagaimana sih Mbak kalau misalkan dari kajian kriminologi melihat pelaku pembunuhan yang berasal dari orang-orang terdekat dari korban ini? Oke, baik. Mungkin kalau misalnya yang seperti Mbak katakan tadi ya, itu terjadi dalam ranah domestik ya, dikatakan ranah domestik itu rumah tangga gitu, sepasang suami istri di mana pelakunya adalah seorang suami dan korbannya itu adalah seorang istrinya gitu, yang motif dari tindakan pembunuhannya itu adalah dilatar belakangi karena kecemburuan ya, berarti terkait dengan relasi gitu, relasi antara suami dan istri gitu, dan ini tentunya kan sesuatu yang memang pasti sudah berlangsung lama dan tidak serta-merta terjadi pada saat itu kan, dengan adanya chat WhatsApp yang kemudian dia meyakinkan bahwa memang istrinya itu adalah punya hubungan relasi dengan laki-laki lain. Nah, dan itu sudah menjadi sebuah puncak gunung es ya, yang kalau misalnya dikatakan seperti itu kayak sudah menumpuk gitu, dan luapan emosi yang selama ini dia curigai gitu, kemudian dia diamkan karena dia saking sayang dengan istrinya, mencoba untuk mempertahankan rumah tangga, pertimbangannya juga anak gitu. Nah, pada saat kejadian itu benar-benar dia sudah berada pada puncak emosi yang impulsif gitu kan, tindakan impulsif yang kemudian mendorong dia melakukan aksi dengan keji ya, dengan itu sesuatu tindakan kan di luar rencana, di luar kendali dia gitu, emosinya meluap karena kecemburuan dan prasangka dia selama ini benar, kemudian dia tahan-tahan, pada saat itu puncaknya gitu. Jadi perilaku impulsif kekerasan itu sampai mengakibatkan korbannya, istrinya yang kemudian dia menyesal gitu. Itu di luar perkiraannya. Kemudian apakah ini bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana, Mbak? Karena kan kalau dikategorikan ada upaya begitu dari pelaku ini merayu istrinya untuk pulang ke rumah, yang diungkapkan setelah beberapa waktu sempat tidak pulang ke rumah. Ini bagaimana Mbak kita melihat hal ini? Oke, sebenarnya dalam pandangan keterangan ya, kalau menurut keterangan dari pelaku itu dia tidak merencanakan untuk membunuh kan. Jadi itu bisa jadi tidak merencanakan karena dengan berencana itu maka otomatis kan dia sudah tahu konsekuensinya ya. Tapi konsekuensinya terhadap hukum gitu. Tapi ini dia setelah itu kemudian merasa menyesal dan mencoba untuk mempertanggungjawabkan gitu kan tindakannya itu gitu. Dia langsung menyerahkan diri bahkan sebelum orang mencarinya kan. Karena rasa cemburu, pelaku G pun akhirnya gelap mata hingga mengakhiri nyawa istrinya sendiri. Ia pun menyesali perbuatannya dan menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Sang kekasih hati sudah tiada. Kini, pelaku G harus mendekam di balik sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rizka Ananda, Andika Hadiat, Kompas TV, Jakarta.